Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi nih teman-teman dengan Ayu Nosa di podcast Kataloka. Eee, di sini hari ini kita, akan membicarakan sesuatu yang unik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari nih teman-teman, yaitu bagaimana musik itu bisa menjadi sumber inspirasi dalam menulis. Bersama kita sudah hadir nih, yang akan menemani kita ngobrol pada hari ini. Kita sapa dulu, halo Kak Adinda. Halo, Oke, gimana nih kabarnya Kak? alhamdulillah sih baik Kak, baik banget. Oke. Kak Adin ini ya teman-teman, seorang penulis, yang menjadikan, musik itu sebagai bagian dari proses kreatifnya. Jadi kita akan mendengarkan, perjalanan kreatif dan inspiratif dari Kak Adinda. Nah, sebelum kita lanjut diskusi nih Kak Adin, boleh dong sapa-sapa pendengar podcast Kataloka di channel Detak Pustaka nih. Bisa juga memperkenalkan diri secara singkat, karena tak kenal maka tak sayang, begitu katanya Kak Adin. Iya benar-benar. Oke, sebelumnya aku mau mau mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Detak Pustaka dan juga Kak Yunosa untuk diberikan kesempatannya untuk mengikuti podcast hari ini. Perkenalkan nama aku Adinda Tasya Salsabila, biasa dipanggil Dinda, Tasya ataupun Aca. Umur aku 24 tahun, lahir di kota Palembang. Aku merupakan penulis novel Ada Selamanya. Oke teman-teman. Nah, Kak Adinda, untuk proses kreatif dari buku Ada Selamanya dulu nih ya, biar teman-teman, bisa dapat spoiler dan, disclaimer nih. Emang terinspirasi dari apa sih Kak buku Ada Selamanya ini? Kalau misalnya ditanya inspirasi, Kak, udah pastinya dari pengalaman pribadi ya itu. Aku tulis di buku Ada Selamanya itu. Pengalaman pribadi aku dengan seseorang yang tertulis di situ. Terus kalau untuk ini ya, proses kreatifnya Kak Adin ya, dari mendengarkan musik hingga menuangkan ke tulisan. Jadi, apa aja sih sebenarnya yang ingin Kak Adin sampaikan di buku Ada Selamanya ini? Aku pengen menyampaikan maknanya sih, Kak. Di situ kan juga banyak tuh kayak apa aja yang tertulis di situ kan. Kayak pengalaman-pengalaman pribadi aku, kayak jangan oversharing ke orang juga tertulis di situ. Terus juga aku mau memperkenalkan juga lagu Ada Selamanya ini nih merupakan lagu favorit aku dengan seseorang yang tertulis di situ. Jadi aku dengerin lagu itu tuh bener-bener melekat di satu orang itu sih. Oke, jadi kayak menempatkan seseorang di sebuah lagu gitu ya, Kak Adin ya? Ya, Nah nah kalau boleh tahu nih Kak Adin, kan teman-teman, pendengar podcast Katalokan ini pastinya pengen tahu juga nih, sebenarnya buku Ada Selamanya ini tuh genrenya apa sih Kak Adin? Bukan genre sih, maksudnya itu ke naskah apa gitu, novel kah, puisi, atau apa gitu? Ada Selamanya itu novel ya, novel genrenya itu romance. Di situ juga ada setnya, ada happy-nya. Kalau setnya kan udah pasti yang karakter utamanya si Vera Chalasvea itu tuh patah hati terus kan, sampailah dia ketemu sama seseorang yang tertulis di situ. Nah, oke berarti sudah di, disclaimer, udah di-spoiler di, kalau buku Ada Selamanya ini adalah contoh karya naskah atau karya tulis yang lahir dari inspirasi musik dan pengalaman pribadi ya, Kak Adin. Nah, kalau berbicara tentang musik nih, Kak Adin, musik itu kan sebagai teman menulis kan ya, kayak playlist genre atau lagu tertentu yang Kak Adin, apa ya, menemani di proses buku Ada Selamanya deh. Itu playlist-nya apa atau genrenya apa, atau mungkin ada lagu tertentu nih, ketika dengerin lagu ini langsung muncul inspirasi gitu? Aku tuh suka banget sama lagu-lagunya dari For Revenge ya kak ya. Terus juga Fiersa Bersari tuh, yang bener-bener liriknya tuh ngena banget. Jadi kalau misalkan aku tuh nulis novel ini tuh, aku harus dengerin lagu-lagu dari mereka. Itu juga nggak cuma dengerin lagunya sih kak. Kadang kan aku juga suka nyanyi karena aku tuh hobi banget nyanyi kan. Jadi kayak dengerin sambil nulis sambil nyanyi kayak gitu. Terus kalau misalkan kita dengerin lagunya dari YouTube itu kan ada kayak video klipnya ya kak ya. Itu juga bisa jadi kayak sebagai inspirasi nulis kita kayak gitu. Oke, berbicara tentang inspirasi nih ya Kak Adin, musik itu kan sebagai pemantik suasana nih.
setuju atau enggak, dalam statement kalau musik itu pemantik suasana. Jadi pas saat nulis nih kan ya, sambil dengerin musik seperti genre yang udah dipilih sama Kak Adin atau, idola-idola Kak Adin tersebut, itu bener nggak untuk memantik suasana sedih, bahagia, rindu, atau sebagainya gitu? Benar benar banget sih. Ketika kita nulis novel itu tuh kan ada tuh yang kayak turun naik ya Kak. Kadang kayak ini bagian happy-nya nih, ini bagian sedihnya. Nah, kalau misalkan kita dengerin lagu itu pas suasana lagi patah hati, itu pasti lagunya tuh kena banget kan dengan yang tulisan kita. Terus juga kalau kita dengerin lagu kayak fun-fun kayak gitu, jatuh cinta, itu pasti bawaannya pengen jatuh cinta kan. Kayak gitu. Nah, karena udah terbiasa, menulis sambil ditemani sama musik nih, apakah pernah nyoba atau Kak Adin sendiri itu udah pernah bereksperimen perbedaan antara menulis nih, sambil mendengarkan musik atau tanpa mendengarkan musik, Kak Adin? Pernah sih. Jadi dulu itu aku nulis novel tanpa musik itu rasanya kayak hampa ya kayak kayak sepi gitu kan. Memang kalau nulis tuh enaknya sepi, sunyi. Cuman kalau misalnya nulis tanpa musik itu tuh kayak kurang gitu. Jadi kemana-mana kata-katanya tuh kemana-mana. Tapi kalau kita dengan musik, kita enjoy. Terus juga feel-nya lebih kerasa, lebih dapet kayak gitu. Oke, ini kan unik banget ya Kak Adin, kebanyakan penulis-penulis itu emang butuh, suasananya gitu, terus butuh ketenangan kadang, itu kebanyakan sih, kayak 1001 nulis itu sambil dengerin musik gitu, ya mestinya dari 1000 dari 1 dari 1000 itu pastinya banyak juga ya yang mendengarkan, musik terus sambil menulis naskah seperti itu. Nah, Kak Adin bisa bagi tips nih untuk Nosa, untuk teman-teman pendengar podcast Kata Roka juga, tips bagi penulis pemula atau teman-teman penulis yang nyoba untuk menjadikan musik ini sebagai sumber inspirasi nih Kak Adin. Karena udah terbukti, udah diterbitkan karyanya Kak Adin kan, kayak gitu. Kalau aku sih biasanya dengerin dulu Kak lagu yang bener-bener one of my favorite gitu loh. Jadi kayak salah satu lagu yang bener-bener favorit banget nih. Contohnya nih kan ada selamanya nih favorit banget ya. Aku sama dia kayak gitu kan. Jadi aku dengerin terus sampai butek banget. Terus kalau misalnya udah bosan ya udah mulai tuh tulis kayak gitu. Tapi kita pasti kan kalau nulis tuh nggak cuma nulis-nulis aja kan. Kita tuh pasti taunya arahnya mau dibawa kemana, happy ending kah atau sad ending. Kita bikin dulu lah yang namanya itu outline. Kita bikin kerangkanya dulu. Terus kalau udah dibikin kerangkanya, kita dengerin lagi lagunya tuh, balik lagi ke lagunya. Itu kan dengerin terus aja lagunya itu sampai bener-bener bosen. Baru kita Oke. tulis. Oke, itu, sebelum kita lanjut semakin inti, semakin kita mengenal Kak Adin siapa nih teman-teman pendengar podcast Kata Roka, sebenarnya apa yang membuat Kak Adin ini memilih menjadi seorang penulis dan berani untuk mengungkapkan apa yang Kak Adin rasakan, apa yang Kak Adin, alami dalam bentuk naskah atau tulisan nih Kak Adin? Sebenarnya tuh aku cerita awal mulanya aku mau nulis itu ya Kak ya. Aku tuh Oke oke. tertarik dalam nulis itu dari kelas 2 SD Kak. Jadi di situ kan kalau misalnya kita tuh habis selesai liburan, guru bahasa Indonesia kan bilang tuh, bikin karangan ya, karangan tulisan gitu, kalian liburan kemana? Nah, dari situ aku tuh tertarik banget, suka tuh aku nulis, 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 nulis. Sampailah di pas di SMP, itu aku bikin tulisan tapi bener-bener nulis di kertas, Kak. Kayak cerpen dulu lah, kayak gitu. Terus, eh aku tulis di situ kayak misalnya 5 halaman tuh, 5 halaman. Satu halamannya aku hargai 1.000 Kak. Jadi kayak kalau ada orang yang mau baca, itu tuh aku sewa gitu. Aku sewa ke mereka. Jadi kalau misalkan mereka baca 5 lembar, berarti kan selembar tuh 1.000 kan. Dikali 5 ya dia 5.000 kan lumayan tuh uang jajan. Terus habis itu aku juga capek kan akhirnya kayak nulis-nulisnya di kertas terus. Nah, sampai pas SMA aku kenal tuh platform Wattpad. Jadi aku nulis di situ. Cuman ya karena namanya juga kayak nulisnya asal-asalan, acak-acakan juga kayak banyak yang writer block, akhirnya kayak hiatus ganti selingkuh naskah kayak gitu kan. Dan akhirnya aku tuh ketemulah sama dia gitu kan, yang aku mikirnya kayak gini sih, gimana kalau misalkan aku jadikan tulisan aku, apa jadikan kisahku sama dia itu dalam bentuk naskah, tapi sebagai hadiah ulang tahun dia. Sebenarnya ada selama ini diperuntukkan juga untuk hadiah ke dianya kayak gitu. Jadi aku pengen banget jadi penulisnya tuh karena gini juga sih Kak. Kayak kita tuh
Kalau ditanya kayak hobi kamu apa? Hobi aku nulis gitu kan. Emang kamu udah punya karya? Kayak gitu kan. Biasanya orang-orang nanya tuh emang kamu udah punya karya. Nah, di situ aku Betul. mulai mulai berpikir kayak oh aku kan hobi nulis, aku harus punya karya minimal satu gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu lagi nih, Kak, seberapa penting tokoh dalam cerita, Kak Adin nih? Maksudnya, tokoh itu kan yang membangun, sebuah kisah kan ya, sebuah peristiwanya. Ketika tokohnya itu tidak dibangun secara, benar-benar siap, itu pasti yang membaca itu pasti bosan kayak gitu. Nah, Kak Adin untuk membangunkan tokoh dalam novel Ada Sesuatu ini gimana, Kak Adin? Kalau aku udah pasti sih bikin pembaca itu penasaran sih. Oh ini siapa sih? Ini ngapain sih? Karakternya kayak gimana? Nah jadi spoilernya aja ya nih kayak karakter utama yang di akhir itu namanya kan Grafil Shaquille. Itu pemeran tokoh utama banget yang ada di cover novel aku. Nah, di situ tuh banyak banget orang yang udah baca novel aku tuh penasaran dengan karakter itu. Jadi aku bikin penasaran aja sih, Kak. Dari awal tuh kan nggak kelihatan tuh. Emang gimana sih Shaquille tuh orangnya kayak gimana? Nggak kelihatan saking dia tuh aku bikin karakternya jadi cuek. Memang kalau di real juga cuek sih dianya. Oke. Berarti, sangat beruntung sekali ya, pemeran yang aslinya ini bisa menjadi karya. Karena memang gini Kak, jangan pernah main-main bersama dengan orang seni atau sama penulis. Nanti ketika Ya, kalian bermain-main dengan seorang penulis, kalian akan menjadi abadi, seperti itu. Ini sudah iya. terbukti oleh Kak Adin ya, mengabadikan seseorang dalam tulisan. Nah, Oke, kita lanjut, bahas, sesuai tema ya Kak Adin. Nah, saya juga, penasaran sih ini. Jadi hubungan pertama kali, yang Kak Adin rasakan antara musik dan menulis, karena itu termasuk unik gitu Kak Adin. kalau aku pribadi sih aku ketika dengerin lagu, ketika dengerin musik itu bawaannya tuh kayak, oh aku dapet inspirasi nih Kak dari sebuah liriknya. Liriknya tuh kan kadang kayak ngena banget ya. Ada lagu yang favorit banget yang aku cantumin di novel Ada Selama itu kan kayak dari lagunya Nabila Takia tuh. Terpatah Terluka itu kan. Itu kan liriknya ngena banget. Itu juga lirik Gen Z banget kan. Jadi kayak Ya kena banget. betul. Jadi itu menjadikan hubungan pertama itu adalah inspirasi, sebuah inspirasi banget sih untuk aku nulis, untuk semangat nulis. Apalagi kalau udah relate ya sama kehidupan. Oke. Nah, musik itu kan seringkali membawa sebuah emosi gitu. Nah, jadi gimana, Kak Adin ini bisa menerjemahkan sebuah emosi dari, lagu itu sendiri sampai menjadi tulisan, naskah novel ini Kak Adin? Aku sih merangkai katanya sih, merangkai kata yang dari lirik-liriknya itu kan bisa kita cantumin juga dari di covernya kayak gitu kan ungkapan-ungkapannya juga kadang tuh kayak yang kayak lagu Ada Selamanya ini yang kayak judul buku aku Ada Selama itu kan ada tuh kata-kata yang di depannya kayak di situ aku tulis yang untuk yang pernah ada dan menetap di kepala kayak gitu. Jadi mengungkapkan sebuah ekspresi aja sih. Oke, semakin penasaran nggak nih teman-teman pendengar podcast Kataloka nih? Nah, oke. Sebelum kita lanjut, bahas secara intim ya teman-teman, kita bahas dan mengulik lagi, tentang Kak Adinda dan karya-karyanya dan juga musik. Nosa ingin mau ngasih tahu ke teman-teman pendengar, ke teman-teman yang menonton podcast Kataloka juga, dan, ini informasi bisa teman-teman simak ya teman-teman. Jadi jangan sampai lupa nonton sampai akhir video podcast hari ini. Oke, selamat menonton teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke teman-teman, itu informasi, yang, bisa Nosa share ke teman-teman pendengar dan, yang lihat podcast Kataloka hari ini nih. Oke, kita lanjut nih ngobrol hangat lagi sama Kak Adin. Kak Adin boleh dong, highlight lagi atau
ngasih insight lagi ke para pendengar podcast Kataloka nih, pentingnya kita itu mengekspresikan diri lewat tulisan nih, Kak Adin. Kita tuh kalau misalkan mau ngungkapin sesuatu tuh jangan ragu-ragu lagi sih. Kita tuh mulai mulai apa namanya belajar untuk nulis kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa mengekspresikan lewat kata-kata secara langsung, kita mungkin lebih ke arah nulis aja nggak sih? Apalagi kalau misalkan orang itu sendiri introvert kayak gitu. Oke, kalau pesan singkat nih dari Kak Adin ke teman-teman pendengar podcast Kataloka nih. Mungkin teman-teman pendengar kita nih kan ada yang lagi proses mencari jati diri untuk memberanikan mengekspresikan lewat tulisan atau penulis-penulis pemula yang lagi ragu kayak gimana sih cara bisa jadi seorang penulis yang bisa menghasilkan karya gitu. Jadi kan setidaknya bisa lah menerbitkan satu buku kayak gitu. Apa nih Kak Adin yang ingin disampaikan ke teman-teman? Pokoknya kalian jangan ragu sih untuk coba, mulai coba. Kalau misalkan kalian tuh ngerasa, oh tulisan aku jelek nih, ya udah tetap aja kalian asah lagi, kalian belajar lagi, kalian tulis lagi kayak gitu. Bila perlu, kalian ikuti event-event kan banyak tuh ya di Instagram, di TikTok, banyak banget event-event. Itu juga kayak bisa mengasah kan kalau misalkan kalian lolos ikut ini, ikut itu, berarti kan tulisan kalian tuh makin lama makin upgrade kayak gitu. Pokoknya jangan jangan takut untuk cobalah. Kegagalan itu bukan awal dari semuanya, dari akhir semuanya juga bukan. Jadi kayak tetap aja dicoba terus sampai benar-benar bisa. Pede Nah, aja pokoknya. oke. Nah, kalau ini tips yang bisa Kak Adin bagi ke teman-teman yang ingin menemukan inspirasi lewat musik nih Kak Adin, karena nggak semuanya itu kan bisa mengekspresikan. Mungkin tips dari Kak Adin yang sudah berpengalaman apa ya inspirasinya itu dari musik, terus bisa menulis naskah, terus bisa diterbitkan juga kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa dapat ide, oh ya kayaknya mau nyoba nih kayak gini kayak gitu. Tipsnya itu yang pertama kalian bikin list play aja ya kali ya. Dari Spotify kalian atau mungkin kayak kalian lihat YouTube-nya gitu. Kalian tentuin dulu deh kalau misalkan mau nulis genre romance gitu kan, romance-nya dibawa kemana nih? Kalau dibawa ke happy-happy aja ya udah kalian dengerin lagu-lagu yang jatuh cinta kayak lagunya Dudi. Dudi itu kan yang aku yang jatuh cinta, terus tuh kayak pokoknya banyak deh lagu-lagu yang fall in love kayak gitu kan. Kalian bikin dulu lah playlist di situ. Terus kalian udah ketemu nih kayak 5 lagu aja. Baru kalian mulai bikin kerangkanya, bikin outline-nya kayak gitu. Aku sih biasanya gini loh Kak, kalau misalnya nulis itu nggak langsung ke Word. Aku tuh biasanya nulis dari WhatsApp Kak. Jadi kayak Oh, misalnya kan ada tuh di WhatsApp itu tuh yang kayak ketik ke diri sendiri ya. Nah aku biasanya iya, ngetiknya bikin grup gini tuh. diri sendiri ya. Iya, gitu dulu kan kayak outline-nya aku bikin banget situ outline tuh berapa berapa halaman berapa banyak kayak gitu kan endingnya apa di situ semua karakternya seperti apa di situ jadi kalau misalkan kita lupa kita balik lagi aja ke situ atau bila perlu di screenshot kayak gitu kan terus abis dari WhatsApp itu kita kita bikinnya tuh juga di situ Kak bab satu di situ prolog di situ epilog segala macam extra chapter di situ baru dipindahin nanti ke Word di Word itu pokoknya tinggal final revisi aja lah di situ. Kayak unik ya. Jadi kayak karena emang kita kemana-mana bawa HP kan ya Kak ya, bawa gawai nih, bawa handphone gitu. Jadi kayak kita lebih mensimpelkan, nggak ada alasan lagi untuk, aduh lupa nih tadi ada ide, terus udah tiba-tiba hilang kayak gitu. Nah kalau kita cepet-cepet ngetik nih ya, kita cepet-cepet taruh di notes atau mungkin caranya Kak Adin itu taruh di WA sendiri. Iya, Kayaknya emang cara-cara Gen Z gak sih ya? Bikin iya. bikin di grup diri Heeh. sendiri. Aku tuh juga orangnya mager kan kayak buka laptop itu mungkin kayak bisa terhitung lah kecuali memang benar-benar kerja tuh kerja juga kan kita di depan komputer ya ada komputernya kalau laptop pribadi itu kan kayak jarang jadi kayak ya udah HP dulu aja nanti final revisi baru tuh dibacain satu-satu lagi di laptop baru kan kita juga sekalian ngatur oh ini cocoknya begini cocoknya begitu
kayak gitu. Oke, oke menarik sekali sih Kak Din. Semoga teman-teman di sini tuh udah gak ada alasan atau 1000 alasan lagi kalian, bilang mager, kalian bilang nggak ada tips, ini ada tips yang udah nyata banget dan teman-teman bisa ngelakuin di setiap kegiatan teman-teman, kayak gitu. Oke Kak Din, apa ada nih project baru atau naskah baru yang sedang dikerjakan oleh Kak Adin nih? Nah, tentunya ada ya Kak ya, ada. Itu yang pertama aku bikin alternative universe ya di TikTok tuh. Itu juga sebagai outline lah Kak. Jadi kayak kalau misalkan kalian bingung ya nulis outline-nya mau kayak gimana, ya udah kalian bikin aja dulu alternative universe di TikTok atau di IG lah share-nya itu tuh. Itu sebagai outline sih. Kalau aku pribadi sih aku jadikan sebagai outline Kak. Jadi kita nggak bingung tuh, oh chapter 1 maunya dibawa ke sini, chapter 2 maunya ke sini kayak gitu. Nah, yang aku dalam bentuk naskah ini ya sequel dari Ada Selamanya ini sih, judulnya Sampai Nanti. Itu project yang tertunda banget karena aku kena writer block juga kemarin. Jadi kayak Eee, hiatus. oke, ngomong-ngomong writers block nih ya Kak Adin. Nah, Detak Pustaka nih Kak Adin, sekarang menyediakan konsultasi nih. Jadi teman-teman penulis pemula ataupun teman-teman yang, sudah apa ya, mencoba untuk menjadi seorang penulis atau bahkan yang sudah jadi seorang penulis pun bisa nih kalau sedang butuh diskusi atau sedang mengalami writer's block yang seperti dikatakan oleh Kak Adin, bisa banget konsultasi di, tim Detak Pustaka. Nanti akan di-spill di bawah ini ya teman-teman, atau di link deskripsi nantinya, kayak gitu. Oke, Kak Adin, sebelum kita membaca karya next atau naskah baru dari Kak Adin, jadi teman-teman ini seharusnya baca karya pertamanya Kak Adin ya, yang Ada Selamanya. Itu teman-teman bisa bacanya atau dapetinnya dari mana sih Kak Adin? Udah pastinya kalian langsung aja ke Shopee di Detak Pustaka atau hubungin aja aku, nanti aku sampein ke tim Detak Pustaka untuk belinya. Kalian buka Shopee, kalian cari Detak Pustaka Tokoh gitu kan. Terus kalian cari novel Ada Selamanya, langsung aja choose check out di situ. Oke teman-teman, jadi teman-teman yang penasaran banget nih sama isi dari buku Kak Adin yang Ada Selamanya, yang sepertinya akan senyum-senyum ya kalau bacanya gitu tuh ya. Ada emosinya juga. Jadi teman-teman bisa mampir ke marketplace-nya Detak Pustaka ya teman-teman. Ada di TikTok, ada di Shopee, ada di Tokopedia juga. Atau teman-teman bisa langsung DM di akun sosial medianya Detak Pustaka Toko, atau bisa langsung nih kalau emang pengen diskusi atau kenalan langsung sama Kak Adin, bisa dikunjungi di mana sih Kak Adin? Bisa dikunjungin di IG juga bisa, di TikTok juga bisa, di WhatsApp juga bisa. Nanti apa namanya? Aku kasih tahu apa aja tuh username username aku. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah gak terasa nih. Jadi memang kalau Gen Z ngobrol tuh pastinya ini ya, tidak terasa gitu ya. Jadi itu teman-teman. Mungkin ada pesan terakhir nih dari Kak Adin untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka nih sebelum Nosa tutup diskusi kita dan obrolan kita hari ini. Yang pertama sih aku mau nyampein ke kalian kalau misalkan nih ya, kalian itu tuh pengen nulis tuh jangan takut untuk coba, terus juga jangan nyerah, terus pokoknya tuh ya coba terus lah, asah terus. Dan kalau memang kalian punya naskah yang udah utuh, udah ready, ya udah jangan ragu lah untuk terbit di Detak Pustaka. Karena memang hasilnya bagus banget, rapi juga. Aku juga suka banget sama covernya. Pokoknya unik, bagus banget lah. Kalian nggak perlu ragu. Udah banyak testimoninya ya kak ya. Oke, terima kasih Kak Din. Oke, terima kasih banyak ya kepada Kak Adin yang sudah mau berbagi nih dan juga bercerita dan mengeluangkan waktunya.
di hari ini untuk berbagi ke Nosa, ke teman-teman pendengar podcast Kataloka juga. Juga terima kasih atas obrolan yang sangat menginspirasi hari ini. Jadi kita banyak belajar nih teman-teman tentang musik, bukan hanya untuk didengar saja, tapi juga bisa menjadi jembatan lahirnya karya tulis yang penuh makna, teman-teman. Jadi semoga teman-teman yang menonton podcast dari Kak Adin ini bisa menemukan inspirasi yang baru untuk menulis melalui musik favorit teman-teman semuanya. Jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Tetap semangat nulis dan salam literasi. Sampai jumpa teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa dan terus semangat berkarya.